Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Kiflin Pajala, Magister Pendidikan Islam, bersama Ibu yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, Bapak Haji Sahar Ibrahim, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli, Bapak Muhammad Rumi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, juga bersama Ibu yang selalu setia menemani beliau. Yang kami hormati seluruh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli, dan yang kami hormati dan banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu Dewan Guru, peserta staf JFU dan JFT di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli. Alhamdulillah, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita bersama-sama bisa bermuajah berkumpul di aula Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli dalam rangkaian kegiatan pembinaan aparatur sipil negara, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Selawat dan salam semoga terlimpahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, hari ini Selasa tanggal 20 September 2022, pembinaan aparatur sipil negara, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli dimulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan sepatah kata dari Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli yang terhormat Bapak Muhammad Rumi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat wa bifadlihi tamul barakat wa likulli wijhatun huwa muwallihan fastabiqul khairat. Salatu wassalamu ala asrafil makhlukat wa ala alihi wa sahbihi sadat samabad. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan isinya jualan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, keafiatan, sehingga secara bersama-sama bisa menghadiri kegiatan pembinaan aparatur sipil negara, tenaga pendidik dan kependidikan pada lingkup Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli. Saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Insya Allah kita senantiasa dilimpahkan keberkahan. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Kepala Bidang, dengan hormat kami sebutkan namanya, Bapak Dr. Haji Kiflin Pajala, Magister Pendidikan Islam, bersama Ibu yang mendampingi beliau.
Ahlan wa sahlan Pak Kabid. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toltoli, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Pendidikan Madrasah Bapak Haji Ibrahim, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru Tenaga JFU, JFT. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini satu momentum yang tentunya kami tidak sia-siakan dengan kegiatan yang digagas oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah, itu melaksanakan kegiatan di Kabupaten Toltoli ini sebagai kegiatan di zona 2. Ada beberapa kabupaten yang berkumpul di Kabupaten Toltoli ini. Ya, ada Kabupaten Parigi, kemudian Sigi, Donggala, Palu, dan Buol. Itu kita insya Allah dalam beberapa hari ke depan melaksanakan kegiatan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Toltoli. Sehingga dengan momentum ini tentunya dengan waktu yang tentunya sangat singkat ini, kami coba untuk mengkoordinasikan dengan Pak Kabid. Alhamdulillah beliau merespon kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, yakni kegiatan pembinaan ASN. Bapak Ibu sekalian, juga perlu kami sampaikan ke Pak Kabid bahwa kurang lebih 4 bulan kami bertugas sebagai Kepala Madrasah pada Mantoltoli, yang sebelumnya 3 tahun 5 bulan itu bertugas diamanahkan untuk bertugas sebagai Kepala MTSN 2 Toltoli. Alhamdulillah saat ini dipercayakan lagi untuk menahkodai Mantoltoli. Tentunya garis koordinasi yang ada bahwasanya pimpinan langsung kami, ya, tentunya itu langsung pada Bapak Kepala Bidang, ya, bagian Penma, ya, kita semua persoalan-persoalan yang kemudian muncul ke permukaan, ya, persoalan rolling atau mutasi, ya, kemudian masalah-masalah yang dihadapi oleh madrasah di jenjang aliyah ini, tentunya itu garis komandonya sudah jelas, ya, itu sudah sangat jelas. Kemudian tentunya lewat motivasi dan pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah ini sangat banyak membantu, ya, kita sebagai warga madrasah tentunya yang di jenjang aliyah untuk pengembangan madrasah. Juga kami sampaikan ke Pak Kabid bahwa jumlah rombel atau ruang belajar yang ada, yang tersedia saat ini, itu tersedia 25 rombel atau 25 kelas yang ada. Itu ada jurusan IPA dan jurusan IPS, ya. Kemudian ada lab IPA, ya, ada lab komputer, kemudian ada beberapa pendukung lainnya kegiatan ekskul, ya. Pada prinsipnya bahwa lewat kesempatan ini juga, ya, mudah-mudahan Pak Kabid di tahun 2024, usulan kami di tahun 2022 ini tentang pembangunan sarana SBSN yang ada itu bisa nantinya diperjuangkan, ya, kami bisa dibantu. Syarat-syarat kami sudah kirimkan, ya, kami sudah buat. Dan menyangkut lokasi, alhamdulillah lokasi kami sudah tersedia juga Pak Kabid.
mudah-mudahan lewat doa kita bersama dan ikhtiar yang dilakukan oleh Pak Kabid untuk memperjuangkan ini, juga tentunya hubungan emosional yang dibangun oleh Pak Kabid dengan Pak Kakanwil ini sangat luar biasa tentunya. Ya, tadi barusan saja kita diguyur hujan, alhamdulillah tidak sempat masuk ke ruang aula. Biasanya Pak Kabid itu kalau sampai 3 jam hujan itu ya sudah masuk, bahkan di tribun ini ya, di panggung ini itu sudah sampai batas ini airnya masuk ya. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa tahun kemarin proses penerimaan siswa baru juga kita sudah melakukan sebuah terobosan untuk lebih mengedepankan persoalan kualitas, sehingga memang siswa yang masuk memang benar-benar terseleksi seperti apa yang diamanahkan oleh Pak Kabid. Di setiap pertemuan kami selalu diingatkan untuk lebih mengedepankan persoalan kualitas dibanding kuantitas yang ada. Olehnya itu kami dari kesempatan ini memohon kiranya kepada Pak Kabid untuk memberikan materinya dalam kegiatan pembinaan aparatur sipil negara, tenaga pendidik dan kependidikan di lingkup Madrasah Aliyah Negeri Toli. Demikian apa yang perlu kami sampaikan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus materi pembinaan aparatur sipil negara, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Toli oleh Bapak Kabid Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Kiflin Pajara, Magister Pendidikan Islam. Dengan hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabad. Yang saya hormati rekan saya, sahabat saya, Kasih Pindis Kementerian Agama Kabupaten Toli. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri Toli bersama Ibu. Ya, saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru serta rekan-rekan tenaga administrasi di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 1 Madrasah Aliyah Negeri Toli ya. Tidak ada sakit. Satu-satunya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore ini kita berkenan hadir di aula ini dalam rangka silaturahmi sekaligus mungkin beberapa hal yang perlu kita atau saya sampaikan kepada kita terkait dengan tugas dan fungsi kita sebagai pelaksana pendidikan di lingkungan madrasah, baik guru dan tenaga kependidikan lainnya di lingkungan madrasah. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Seingat saya kira-kira 1 atau 2 tahun lalu saya pernah silaturahmi ke sini, masih bersama-sama dengan Pak Ayub. Alhamdulillah hari ini juga sudah yang kedua kalinya dengan kepala madrasah yang berbeda.
Kemudian pada kesempatan sore hari ini, pertama-tama tentunya saya minta maaf ini karena kami ini naik pesawat sehingga koper saya ikut di mobil, ya insya Allah tengah malam tiba barangkali itu. Jadi saya menggunakan pakai baju santai. Saya nanti turun dari pesawat baru buka WA, ternyata ada undangan di sekeliling. Tadi acaranya jam 2 rencananya, ya. Sehingga saya bilang ibu, saya dengan istri saya ini ada ikut bersama-sama. Istri saya ini kepala madrasah juga, Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Palu. Nah, jadi rencananya tadi jam 2 selesai kita pertemuan, mungkin jam 3 saya ngampas sudah menuju ke tempat rekreasi. Ternyata hujan, ya. Memang ada satu di sini yang saya suka waktu beberapa tahun lalu, jembatan kaca itu, apa namanya? Pulau Sabang. Padahal di pantai barat juga ada Sabang. Ya. Itu saya takut foto itu disebar waktu itu karena istri tidak ikut. Nanti kalau saya sebar dia bilang kenapa tidak aja. Memang tempatnya bagus ya, tapi mudah-mudahan lah hujannya bisa reda. Karena besok itu ya kita sudah agak padat acaranya karena acara telah anggaran. Jadi telah anggaran ini kita laksanakan di Toli-Toli. Insya Allah besok dibuka oleh Bapak Kakanwil. Tadi ini sedianya dengan Bapak Kakanwil satu pesawat. Karena tiba-tiba Sekjen Kementerian Agama datang di Palu dalam rangka pengukuhan 2 guru besar, yaitu Profesor Dr. Lukman Tahir dan Profesor Haji Marzuki. Tadi ini dikukuhkan sebagai guru besar, sehingga beliau nanti berangkat Sekjen jam 1 tadi baru jalan. Jadi perkirakan beliau tiba di sini sekitar jam 11 atau jam 12 dini malam hari. Mudah-mudahan tidak ada halangan untuk membuka acara besok di Kementerian Agama Toli-Toli, dan kemungkinan besar sebahagian guru ini juga akan didatangkan, akan diundang mendengarkan pengarahan Bapak Kakanwil. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersilaturahmi kembali di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri ini dalam rangka saling mengingatkan terkait dengan tugas dan fungsi kita sebagai guru ya dan tenaga kependidikan lainnya di lingkungan madrasah. Guru atau kita semua yang ada di ruangan ini, saya berbicara secara umum, baik guru maupun tenaga kependidikan adalah sebagai bahagian ujung tombak di masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa maksudnya adalah bagaimana kita di lapangan ikut serta meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kita di madrasah. Dan sekarang ini masyarakat kita bukan hanya di Toli-Toli tapi hampir di seluruh Indonesia, madrasah kita sekarang ini bangkit sangat luar biasa, dan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah itu juga sangat luar biasa. Oleh karena itu kita di mana-mana di daerah di Indonesia ini tidak salah kalau misalnya selalu dielukan dan dibanggakan terkait minat masyarakat terhadap madrasah di lingkungan Kementerian Agama, baik Ibtidaiyah, Sanawiyah maupun Aliyah Negeri, bahkan UIN. Nah, kita di Palu ini sebagaimana kita ketahui dulu waktu kami kuliah dan beberapa orang di sini ini namanya masih IAIN Alauddin di Palu. Ya, dulu pertama IAIN Alauddin cabang Makassar, dirubah namanya menjadi IAIN Alauddin di Palu, kemudian berubah menjadi Stain Dato Karama, kemudian berubah menjadi IAIN, dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi UIN. Tadi ini sudah ketambahan profesor 2 orang, tetapi profesor juga yang keluar dari Palu pindah ke kampung halamannya juga banyak, sehingga kita punya profesor tidak tambah-tambah pulang. Ya, Profesor Rusli sudah pindah Jakarta, Profesor As'arif juga sudah pindah. Nah, sekarang tugas kita di di madrasah, saya beberapa hari lalu ke IAIN, ke UIN Palu, bertemu dengan beberapa mahasiswa. Dan saya tanya mereka, ternyata mereka banyak dari Toli-Toli. Ya.
Toli-toli ini cukup luas ya, bukan hanya di kota ini, sampai dari Ogoamas apa ke sini, Dampal Selatan, Dampal Utara, ternyata itu juga masih wilayah toli-toli, dan di sanalah yang banyak ke Palu, sehingga masyarakat kita dan teman-teman saya juga, teman kuliah banyak dari daerah toli-toli. Nah, yang saya mau bicarakan bahwa ternyata kita di toli-toli ini dalam rangka upaya kita mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak-anak bangsa, kita di toli-toli ini mengambil peran aktif, dan sangat banyak ya sekarang di di Sulawesi Tengah khususnya, bahkan di Indonesia banyak putra-putra dan putri-putri kita terbaik dari daerah ini, dan tidak kalah pentingnya adalah anak-anak madrasah yang kita bina menjadi orang-orang yang berhasil di daerah perang. Oleh karena itu, tugas dan peran kita guru semakin kita tingkatkan, dan pemerintah sekarang ini sangat serius bagaimana mengurus kesejahteraan para guru. Nah, oleh karena itu, beberapa kiat yang dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai bagian dari kebijakan Kementerian Agama sekarang ini banyak membuka program-program baru di Kementerian Agama, khususnya di Direktorat KSKK di bawah Dirjen Pendis, memberikan peluang kesempatan kepada guru-guru non S1 untuk kuliah S1 dengan sistem jarak jauh boleh. Kemudian S2 silakan, bahkan S3 itu diberikan kesempatan, ada peluang-peluang beasiswa untuk guru-guru kita. Bahkan pernah dan sampai sekarang masih berlaku program 5.000 doktor untuk guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama. Nah, ini adalah perhatian pemerintah khususnya Kementerian Agama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan atau kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat. Di mana-mana ya memang di satu sisi Kementerian Agama, madrasah di lingkungan Kementerian Agama ada mungkin sisi kekurangannya, bukan kelemahannya tapi kekurangannya menjadi semangat pemicu ya. Bagaimana bedanya antara Kementerian Agama dalam hal kebijakan pemerintah, bukan Kementerian Agama ya, tapi kebijakan pemerintah terkait dengan Kementerian Agama dengan Kemendiknas. Kementerian Agama ini madrasah kita 95% swasta. 95% madrasah kita swasta. Di Kemendiknas beda, 95% negeri, 5% swasta. Nah, di satu sisi kualitas antara madrasah dan sekolah sejajar ya. Bahkan tahun ini menjadi tahun yang sangat baik untuk Kementerian Agama khusus di lingkungan madrasah, karena ada dilakukan perankingan ya, ranking 1.000 sekolah terbaik di Indonesia, 1.000 sekolah terbaik sekolah dan madrasah se-Indonesia betul. Nah, sekarang urutan nomor 1 dari 1.000 itu adalah madrasah. Jadi 1.000 yang dilakukan ranking sekolah dan madrasah terbaik di Indonesia, nomor urut 1 adalah Madrasah Insan Cendekia Serpong. Nah ini, jadi padahal kita ini kalau di presentasi dari segi jumlah negeri dan swasta, maka Kementerian Agama lah yang paling banyak berperan dan menyumbang kepada negara. Kenapa menyumbang? Dalam hal ini gurunya tidak jelas gajinya, khususnya di swasta ya. Gurunya tidak jelas dia punya gaji. Nah, tapi muridnya berkualitas. Nah, saya membuktikan lagi sekarang ini, minta maaf ini, jangan kau dilarang orang kayak bilang. Sekarang kita KSM ya, KSM ini kompetisi sains madrasah dilaksanakan sudah beberapa tahap, mulai dari tingkat madrasah, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Ini yang mewakili Sulawesi Tengah ini 11 ya. Mewakili Sulawesi Tengah ini 11. Juara 1 untuk 2 bidang studi atau 3 bidang studi tingkat min itu sekolah ambil 2, bukan madrasah ya.
ada namanya Sekolah Putra Kaili, itu dia gondol 2. Kemudian Madrasah Sanawiyah yang ambil itu semuanya swasta, tidak ada satupun negeri. Tuli-tuli tidak ada gitu. Jadi itu 2 di Banggai, ya, di Kabupaten Banggai, Lubuk, 2 madrasah swasta dan 1 sigi swasta juga, Ngata Baru. Kemudian Madrasah Aliyah ini syukur alhamdulillah, Madrasah Ihsan Cendekia Palu meraih 2 juara, dan Sekolah Al-Azhar, SMA Al-Azhar 2 orang, jadi jumlahnya 11 juara inilah yang kita bawa. Nah, yang saya ingin katakan bahwa KSM dulu dengan KSM sekarang beda. Bedanya apa? Kalau dulu hanya madrasah saja yang berlomba. Sekarang coba diukur kebijakan Kementerian Agama, khususnya Direktur Pendidikan Islam melalui KSKK, bahwa lomba KSM sekarang ini terbuka untuk sekolah dan madrasah. Akhirnya sekarang ini memang banyak yang protes, kenapa diikutkan sekolah, sehingga sekolah yang beberapa orang siswanya mewakili Kementerian Agama Sulawesi Tengah dalam rangka KSM. Nah, inilah soalnya bagaimana? Kenapa tidak diatur misalnya soalnya madrasah semua dikasih juara? Tidak bisa, karena kita menggunakan sistem CBT, ya, komputer based komputer based test, ya, basic test. Jadi kita punya soal semua dijawab dengan sistem komputer, tidak bisa direkayasa. Akhirnya hasilnya adalah seperti itu. Nah, mungkin maksudnya Dirjen adalah bahwa di Kementerian Agama itu ada perbandingan bagaimana mengukur apakah benar madrasah kita sudah berkualitas atau tidak. Coba di sharing. Nah, ini kita tidak tahu di madrasah di provinsi lain seperti apa komposisinya, apakah sekolah semua atau madrasah semua. Nah, sekarang risikonya adalah pembiayaan. Kita tidak lagi dipilih yang 11 orang berangkat nanti tanggal 9 Oktober ke Jakarta, itu semua atas biaya Kementerian Agama, walaupun dia sekolah. Kenapa? Karena dia mewakili Sulawesi Tengah. Nah, disinilah memang tantangan kita, bahwa ternyata KSM ini mewakili kita hampir dan untunglah kita yang masih dominan, ya. Dari 11 itu 7 dari Kementerian Agama, kemudian 3 dari sekolah umum yang mewakili, 5 dari sekolah umum, 6 kita, jadi 11 semua. Nah, ini komposisi yang akan kita berangkatkan. Nah, ini tantangan kita ke depan, agar kita betul-betul bekerja lebih ulet, ya, lebih serius untuk melaksanakan tugas-tugas kita di dalam kelas, ya. Ini kita guru-gurunya, ya, masih muda-muda semua di sini, dan menurut saya satu hal yang patut kita syukuri adalah bahwa yang ada di ruangan ini mudah-mudahan 95% pegawai negeri. Selamat semua buat kita semua yang sudah jadi pegawai. Ke depan, beberapa minggu lalu kami di Jakarta sudah disampaikan bapak-bapak para kepala bidang, para kasih, bahwa tidak usah sekarang ini image kita, paradigma kita nanti, Pak Kasih, bagaimana kita menciptakan murid ini adalah murid yang terampil, punya pengetahuan dan punya keterampilan. Kenapa? Karena formasi pegawai negeri sipil atau ASN hampir-hampir tidak dibuka lagi. Ya, kalaupun dibuka komposisinya lebih banyak P3K. Karena di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN, itu ASN itu hanya 2. PNS itu hanya 2, pegawai negeri dengan sistem kontrak dengan ASN. Nah, tahun ini Kementerian Agama se-Indonesia mendapatkan jatah P3K kalau tidak keliru 42.000 orang. 42.000 yang diangkat statusnya adalah P3K. Ya. Jadi P3K itu yang diangkat itu. Nah,
saya kira mungkin di sini guru-guru kita kalau masih ada yang honor yang sudah mengisi aplikasi, mengisi formulir pendataannya, selamat. Insya Allah mudah-mudahan semua bisa terangkat. Nah, maksud saya murid-murid yang kita ajak ke depan, kita ajar ini, yang kita isi memang ilmu pengetahuan dan keterampilannya. Nah, salah satu yang dikembangkan menjadi program prioritas Menteri Agama sekarang ini adalah bagaimana dari 7 program prioritas itu salah satu adalah program digitalisasi ya. Jadi madrasah-madrasah kita ini termasuk gurunya bagaimana kita penguasaan IT ini ke depan lebih baik ya, penguasaan kita terhadap IT dan terutama anak-anak kita sekarang ini. Jadi saya pesankan sama Kak Kamat ya, Pak Kasih, sekarang kalau kita ada bantuan komputer atau ada peralatan komputer di madrasah ya, lebih baik rusak dipakai belajar daripada rusak disimpan. Nah, kepala madrasah jangan nanti baru disentuh oleh kepala jangan rusak, baru dipegang jangan rusak, mahal harganya. Lebih baik kita pakai rusak kita pakai belajar daripada rusak disimpan. Ada saya kunjungi beberapa madrasah di daerah kita, saya sebutkan saja di Palolo, itu luar biasa madrasah swasta tapi ada sekitar 40 unit komputer dalamnya. Ketika saya berkunjung di dalam, apa dibilang? Pak, semua komputer itu rusak. Saya tanya kenapa bisa rusak? Rupanya mungkin pada saat itu tidak stabil listrik. Pada saat anak-anak praktek mati kemudian masuk strom hidup lagi jebol ya. Jadi sudah dipajang saja di atas meja ditutup dengan plastik satu unit, rusak semua. Nah, kenapa? Karena mungkin pada itu yang kita harapkan bagaimana fasilitas ini digunakan oleh guru dan siswa. Karena sudah begitu, tantangan kita ke depan seperti itu. Kita sudah tahu sudah berapa kali ujian ini, khususnya ujian online ya, ujian online yang dilaksanakan oleh. Kasihan ada madrasah kita di wilayah Sigi itu menggabungnya madrasah negeri menggabungnya ke swasta. Kenapa? Karena alatnya perangkatnya belum ada ya, yang punya duluan swasta. Tapi kita juga saya tidak salahkan karena memang madrasahnya madrasah baru. Nah, kemudian peningkatan sarana prasarana ini ya untuk sementara dengan skenario SBSN ini sementara ini yang diprioritaskan itu ada 2 hal ya. Yang pertama untuk di Sulawesi Tengah ini madrasah pasca bencana. Oleh karena itu di Palu itu ada sampai 2 kali berulang. Karena aturannya kan satu-satu jangan berulang untuk pemerataan. Tapi untuk Kota Palu dikhususkan itu ada yang berulang bantuannya karena memang pasca gempa. Seperti MTS N3 Palu seluruh lokasinya tidak bisa digunakan dan sekolahnya juga tidak bisa digunakan sehingga relokasi. Makanya dengan dukungan murid sekitar 700 orang maka pemerintah harus memprioritaskan pembangunannya. Yang kedua adalah yang diprioritaskan pemberian bantuannya untuk tahun ini adalah madrasah penegrian baru. Nah, oleh karena itu madrasah penegrian baru sekarang ini dibangun dan kami minggu lalu sudah diundang ke Jakarta dengan 5 calon penerima. 5 calon penerima, saya katakan calon karena belum ada SK-nya, tetapi kepala sekolahnya sudah diundang, kami dampingi untuk persiapan tahun 2023. Nah, terkait dengan toli-toli ini, saya kira yang pertama yang spare kita itu kalau ada drone, pakai drone, ini difoto ini, ya, difoto dari udara lokasi-lokasi ini karena salah satu syaratnya itu adalah harus mengupload foto, ya, diupload fotonya, yang mana lapangan, yang mana titik lokasi kalau dibantu, ya, itu supaya harus jelas, ya, apalagi kalau bagus juga kalau disotin dalam keadaan hujan. Kasih lihat ini aula ini sudah masuk dalam seperti kolam ini. Itu mungkin sekarang ini masih berputar di Kota Palu ya, kemudian Donggala, Sigi. Tahun 2023 ini sudah menyeberang ke Banggai Laut bantuannya. Dan saya kira tahun ini madrasah penegrian sudah habis dibangun, sudah cukup.
Walaupun sarana prasarananya belum cukup, tapi sudah dapat bantuan, ya kita ekspansi lagi ke kabupaten kota lain yang belum mendapatkan. Itu ya kita berharap mudah-mudahan, karena tahun 2024 berakhir di upload proposalnya kalau tidak salah tanggal berapa? 14 Oktober. Itu untuk 2024. 2023 sudah ada ya, sudah ada 5 unit. Karena aturan itu 1 tahun atau 2 tahun sebelum bantuan sudah upload. Ya, tidak ada KKN Pak. Termasuk ibu istri saya ini kepala madrasah udah berkali-kali minta di sekolah, minta di rumah lagi supaya dibangunkan madrasahnya. Tidak bisa ya, karena harus melalui prosedur. Ya, prosedur itu yang paling ketat itu misalnya terkait dengan lokasi ya. Kemudian selain lokasinya, kemudian sertifikat itu syarat utama. Lokasi ini begini, beberapa madrasah yang sedikit agak ribet kita atur adalah belum ada rencana penghapusan. Ketika diberikan bantuan, itu madrasah yang mau dibantu itu harus dihapus dulu. Kalau dia mau dirobohkan, misalnya kita sudah rencanakan aula ini, kita jadikan misalnya bangunan yang dengan skenario biaya SBSN. Aula ini harus diusul untuk dihapuskan. Jangan begitu proyek datang tidak dihapus. Mau dibangun di mana? Direlokasi itu kalau sudah di SK-kan itu kami bahkan sampai di pusat takut memindahkan. Kenapa takut? Karena dimarahi oleh Bappenas. Yang punya uang ini Bappenas, yang punya program ini Bappenas. Hampir semua kementerian diserahkan uang. Tapi kalau kita tidak siap, orang Kementerian Agama Pusat itu takut melapor. Kenapa kamu sudah dibantu, kau tidak pikirkan memang lokasi diusul itu? Nah, oleh karena itu kasus-kasus seperti ini kita minimalisir. Jadi kalaupun nanti ada target, kalau kami dapat SBSN, gedung ini yang kami hapus, diusulkan penghapusannya. Jangan setelah tiba baru dihapus, karena itu tidak boleh. Belum dihapus, aset negara dibangun di atasnya, itu temuan, tidak boleh. Nah, itu harus jadi apa namanya, menjadi skala prioritas. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya bagaimana kita sebagai ASN di Kementerian Agama, mari kita bersama-sama mendukung program Kementerian Agama. Ingat, Menpan itu tidak melarang libur. Coba perhatikan itu suratnya. Tidak ada dia mengatakan tidak boleh libur. Itu bunyi edarannya terkait dengan ketaatan ya ASN terhadap aturan. Jadi di situ tata cara pengaturan libur ya. Jadi di suratnya itu mengatakan pegawai negeri adalah ASN yang punya kewajiban jam masuk kantor, ini kewajibannya. Jam sekian, jam sekian, jam sekian. Artinya apa? Dia itu mengeluarkan, bukan mengatakan libur, tapi mentaati jam aturan kantor. Pertanyaannya, yang mana kita taati dua ini? Apakah mentaati edaran sekjen atau edaran dirjen atau aturan Menpan, edaran Menpan? Yang perlu kita ketahui bahwa pegawai ini bukan pegawai Kementerian Agama, nah, bukan pegawai Kementerian Agama secara khusus ya. Pemilik pegawai ini adalah Menpan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Ketika kita mau minta pegawai, Kementerian Agama itu minta formasi itu ke Menpan. Saya butuh pegawai sekian. Dipekerjakan di Kementerian Agama. Itu paham saya seperti itu. Dipekerjakan di Kementerian Agama. Ketika jadi tidak ada formasi pegawai yang diterima oleh Kementerian Agama itu adalah berdasarkan kebutuhan yang diajukan kepada Menpan. Jadi kita kalau pertanyaannya yang mana kita taati? Ya kita taati yang punya pegawai itu Menpan. Makanya pada waktu itu kita lebih cenderung, akhirnya kalau tidak salah keluar surat baru. Kita harus taati yang benar itu karena jam kerja. Jam kerja. Pertanyaannya kenapa tidak libur? Nah sekarang ini kan aturan gurunya sudah boleh cuti. Nah sudah bisa cuti. Guru itu cuti. Saya pernah jadi kabak TU dan membaca aturan-aturan itu. Bahkan sekarang cuti sekarang ini, cuti suami mendampingi istri melahirkan boleh. Ya kan? Nah, coba baca aturan itu. Nanti dicari. Cuti
Ya, jadi istri mau melahirkan. Oleh dokter mengatakan ini ibu ini kondisinya sangat membutuhkan pendampingan suami. Boleh, suami minta cuti. Ya. Bukan hanya itu, guru yang orang tuanya sakit keras, orang tua di sini hanya terbatas pada ibu dan bapak. Atau guru dia punya anak yang sakit, ya, sampai cucu kandungnya boleh dia cuti. Yang tidak boleh itu melihat paman sakit, nggak boleh. Ya, ya. Jadi kalau istri mendampingi istri melahirkan boleh sampai 2 bulan, Pak. Ya, boleh. Laki-lakinya, ya, istrinya sudah pasti cuti. Nah, istri itu sudah pasti cuti karena dia melahirkan. Suaminya boleh cuti karena mendampingi istrinya, boleh. Ya. Tetapi tentunya dengan keterangan dokter bahwa betul-betul istri ini boleh didampingi, ya, bisa didampingi karena kondisinya ada mekanismenya. Nah, kalaupun nanti ke depan kebijakannya lain, ya kita mengikuti kebijakan baru. Misalnya, sekarang sudah dosen kan begitu, dosen itu tidak ada liburnya. Nah, sekarang mau kita rasionalisasikan begini, kami para pegawai, ya, non guru itu, Pak, saya kira sama dalam hal pembayaran tukin. Tukin itu dibayar berdasarkan kehadirannya, Pak. Nah, kalau tukinnya, jadi tukin termasuk LP tidak ada ampun, Pak. Hati-hati Bapak kepala sekolah. LP itu dibayar pada saat pegawai masuk kantor. Ingat, Bapak-bapak juga, ini ibu-ibu, itu harus ditahu itu, jangan tidak mau tahu. Ya, jangan pura-pura tidak tahu. Sakit tidak boleh dibayar. Sakit pegawai tidak boleh dibayar LP-nya. Karena LP itu diberikan kepada orang yang masuk kantor. Pada rohnya ini, LP ini adalah uang lauk pauk yang harus dimakan di sekolah supaya kamu tidak pulang. Itulah fungsinya kamu. Itu sebenarnya begitu. Nah, kalau dia tidak masuk kantor, alasan apapun tidak boleh. Tidak boleh dibayar, ya. Tidak boleh dibayarkan. Jadi kalau di sini misalnya kepala sekolah mau nekat, biarlah, kan dia cuma istri saya, kan cuma ipar saya, kan cuma guru saya, kan cuma ini, bayarlah, tidak apa-apa. Tidak bisa. Biarnya dia lambat 1 jam. Begitu dia pulang, dia pinjam lagi lambat 2 jam. Sudah duluan 1 jam, berarti sudah 2 jam. Kalau dia berulang-ulang dalam 1 bulan, itu akumulasinya. Sudah berapa jam dia? Kewajiban guru mengajar 1 hari berapa jam? 7 jam. Kalau kewajiban guru mengajar 7 jam per hari, hitung dia berapa kali terlambat dalam 1 bulan, berapa jam, hitung. Kalau akumulasinya dia sudah mencapai 7 jam, berarti dihitung 1 hari tidak masuk kantor. Kemudian diakumulasi menjadi 1 tahun. 1 tahun dia tidak menjadi pegawai, tidak lambat masuk dan cepat keluar, harus dihitung, diakumulasikan. Menjadi berapa kali dalam setahun. Kalau dia sampai mencapai sudah berapa hari? 10 hari tidak ada berita, sudah ada kriteria apakah pangkatnya diturunkan, apakah dia punya berkalanya diturunkan dan sebagainya. Ada aturannya. Sampai bisa pemberhentian dengan tidak hormat. Saudara-saudara sekalian, waktu ini jalan terus. Sedikit lagi saya mau sambung terkait dengan mungkin begini, ya, kita ini kan pegawai negeri. Jangan hanya misalnya kita tahu kita punya hak, karena ada hak ada kewajiban, ya. Jangan kita hanya semata-mata misalnya hak kita tuntut, kemudian kewajiban kita tidak terpenuhi. Negara ini atau pemerintahan ini ada aturannya, ada aturan mainnya. Sehingga kita harus sama-sama taat aturan, ya. Itulah yang disebut disiplin pegawai. Disiplin pegawai itu antara lain juga taat aturan, itu bahasa lainnya. Disiplin, taat aturan. Nah, aturan itu banyak yang kita harus taati, baik regulasi tertulis maupun regulasi tidak tertulis. Yang mana tidak tertulis itu? Kebijakan-kebijakan terkait kebijakan pimpinan, ya. Itu tidak tertulis. Pimpinan itu, ya, apakah dia kepala seksi, apakah dia kepala madrasah, apakah dia kaur TU, itu adalah unsur-unsur pimpinan
yang mengelola. Itulah kepala madrasah ini. Definisi kepala madrasah sudah dirubah. Dulu kepala madrasah itu adalah tugas tambahan diberikan kepada guru. Sekarang ini bukan lagi tugas tambahan, dia tugas manajerial. Tugas manajerial itu adalah tugas memimpin dan memanage madrasah ini. Ya. Jadi tugas kepala madrasah berat, makanya dia dibebaskan dari jam mengajar. Dulu masih ada, ya 6 jam wajib mengajar. Sekarang tidak. Dia bukan tugas lagi tugas tambahan, tapi dia tugas manajerial. Oleh karena itu fungsi-fungsi kepala madrasah seperti ini harus diperhatikan. Kalau kepala madrasah mengambil tindakan, ya tenaga pendidik ya, dan tenaga kependidikan di lingkungan madrasah aliyah di lingkungan itu. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Allahumma musta'an. Allahumma fikirlah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, alhamdulillah baru saja kita ikuti bersama yaitu sambutan sekaligus materi pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan Madrasah Negeri Doli oleh Kabid Penma Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah dengan detail sudah disampaikan. Sebenarnya kita ingin berlama-lama bersama beliau lewat diskusi bertanya jawab, namun kita juga sama maklum bahwa Bapak Kabid dan Ibu yang baru saja tiba di Doli belum sempat istirahat di hotel. Yang kedua juga teman-teman guru mulai dari sejak sebelum jam 7 sudah berada di sekolah sampai sekarang belum kembali. Mungkin keluarga juga sudah menunggu di rumah, apalagi ibu-ibu yang belum memasakkan suaminya. Ya, mudah-mudahan sudah dicek bahwa makan sendiri, yang penting bukan pada istri yang lain. Inilah mungkin yang dapat kita laksanakan dan merupakan akhir kebersamaan kita pada kesempatan ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada dokumentasi pengambilan foto. Ini jarang-jarang bisa berjumpa dengan Bapak Kabid. Ya, tutup dulu. Baik, dengan selesainya sambutan sekaligus materi pembinaan ASN tadi disampaikan oleh Bapak Kabid, maka berakhirlah seluruh rangkaian pembinaan ASN di lingkungan Madrasah Negeri Doli pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan